Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang berdoa, lam takjal, jangan suka tergesa-gesa. Ada pada dalam doa jangan tergesa-gesa. Dibaca oleh para ulama, apa maksud Nabi kalau doa jangan tergesa-gesa? Nah, ini tergesa-gesa dalam doa itu bukan doanya cepet, Pak, bukan. Tergesa-gesa dalam doa itu gini. Ada orang doa setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dia mutung, Pak. Udah 5 tahun kan doa ini, pengen umroh, kagak jadi umroh. Udahlah sekarang mah gak usah doa aja udah sekalian. Nah itu namanya tergesa. Dia memutuskan berhenti berdoa, itu tergesa-gesa Pak namanya. Kata Nabi nih Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau doa, doa saja. Mau dikabulnya sekarang, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, itu serah Allah. Makanya dalam Al-Hikam, Pak, nih Masya Allah ya, Al-Hikam, karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, pengabulan doa itu fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah mau. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu mau. Suka maksa kalau doa. Yang ngatur kan Allah, jadi bapak yang ngatur ini. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, Allah yang nentuin waktunya, bukan bapak. Bapak mah nentuin doanya apa, kontennya apa, tentuin dah. Urusan waktu dikabulkannya kapan terserah. Jangan ikut-ikutan, Pak. Bapak di situ aja domainnya, ranahnya. Jangan jadinya ngatur Allah. Ya Allah, pokoknya kalau nggak besok, jangan sampai lusa ya Allah. Awas aja kalau nggak besok ya Allah. Gimana pakai awas-awasan? Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi kaidah tergesa-gesa akhirnya masalah Pak dalam kehidupan kita. Maka biasakan hidup jauh lebih difikirkan dulu Pak. Jadi ada kontemplasi sehingga kita bisa berpikir terlebih dahulu terkait dengan apa yang harus kita ucapkan, yang harus kita lakukan. Karena ketergesaan itu berbahaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yakni baitun min buyutillah, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang mulia ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khatiman rahimakumullah, diksi takwa itu sering disampaikan oleh khatib Jumat. Itu hampir tiap minggu, tiap pekan. Nyuruh takwa, nyuruh takwa, nyuruh takwa. Bahkan dalam beberapa aktivitas bernegara kita selalu ada diksi iman, takwa. Dan banyaklah item-item yang kemudian akhirnya kita sering ketemu dengan kalimat takwa. Tapi ini yang jadi persoalan ternyata. Mungkin karena saking seringnya ketemu dengan istilah takwa. Jadi takwa itu sesuatu yang kesannya langitan, Pak. Sekalinya ada ya Ramadan lah dibahas lebih dalam gitu. Kesannya kalau di luar Ramadan ya takwa ya sebatas kalimat biasa saja. Apalagi kemudian dibikin bercandaan jadi takwa itu takut sama yang tua ya. Kesannya ya jadi begitulah itu, jadi kelakar saja gitu. Padahal takwa itu menjadi diksi yang sangat krusial di dalam agama kita, agama Islam. Misal di dalam surat Yunus, Allah Azza wa Jalla tegaskan bahwa di antara ciri para wali Allah Azza wa Jalla adalah mereka beriman dan juga bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu bisa dibuka di surat Yunus. Di surat Yunus ayat ke-62 dan 63.
Jadi di surat Yunus ayat 62 dan 63 Allah tegaskan ayat 62-nya, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah ingin menyebutkan bahwa wali Allah itu tidak dalam konteks punya aktivitas yang supranatural gitu. Tidak dalam konteks yang punya keanehan gitu. Pegang kayu jadi emas, pegang pasir jadi emas misalkan. Bukan di situ poin wali. Wali itu adalah mereka yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka yang tidak punya kekhawatiran akan masa depan dan urusan yang sudah berlalu tidak sampai kemudian terjebak dengan duka lara atau terlena. Jadi se-enjoy itulah wali Allah Azza wa Jalla. Nah, siapa mereka? Ayat 63-nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan juga bertakwa. Jadi takwa itu jadi penting, kenapa? Karena ya di antara kriteria seorang wali ya dia harus bertakwa. Sehingga kalau kemudian dia tidak sampai pada kualifikasi bertakwa ya agak susah disebut sebagai seorang wali. Ya paling banter wali murid lah, itu oke lah itu. Wali kelas oke lah gitu. Tapi kalau wali dalam artian yang disebutkan oleh Al-Qur'an surat Yunus ayat 62 ya agak berat lah kalau tanpa hadirnya takwa di dalamnya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, bahkan dalam banyak nas oleh Al-Quran ditegaskan takwa itu menggunakan fi'il amr. Kita tahu ya dalam bahasa Arab kalau fi'il amr itu sebagaimana kaidah usul fikih misalkan sebutkan al aslu fil amri lil wujub. Asal dalam perintah itu menunjukkan kepada wajib. Dan semua perintah takwa itu banyak bertebaran dalam Al-Quran yang menggunakan kalimat perintah. Misalnya di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 102, Allah Azza wa Jalla tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullah itu fi'il madhi, fi'il amr, artinya perintah. Ayo dong bertakwa. Jadi perintah, Pak. Jadi hukumnya wajib nih bertakwa. Walaupun ada kalimat indah, Pak, ini untuk mengurangi beban saya rasa sih. Kalau di Ali Imran 102 itu kan haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Jadi takwa nggak bisa main-main, Pak. Harus serius, harus continue, harus extraordinary, Pak. Kenapa? Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Jadi nggak bisa main-main urusan takwa. Para ulama menjelaskan dalam urusan keyakinan takwa tidak boleh main-main. Harus full power, harus powerful 100%. Tapi kalau urusan amalia, urusan amal, takwa juga ada dalam konteks amal, Pak. Nah, berlakulah di surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 16, Pak. Ada kalimat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kadar kemampuan yang kita punya. Nah, kalau pakai ayat ini, takwa itu secara amalia tidak terlalu extraordinary, Pak, semampunya. Tapi kalau urusan iman harus haqqa tuqatih. Tapi kalau konteksnya amalia, takwa yang berbicara tentang amal, dia ya semampunya saja. Tapi semampunya bukan berarti ala kadarnya, Pak. Beda, semampunya dengan ala kadarnya itu beda. Contoh gini, Pak. Saya misalkan punya kemampuan lari itu 30 km. Setelah lari 30 km, saya udah nggak bisa lari lagi, Pak. Malah bisa jadi pingsan saya. Kalau sudah lewat 30 km, misal. Itu kapasitas kemampuan saya. Nah, yang dimaksud oleh Allah fattaqullaha mastata'tum itu kayak gitu. Sampai betul-betul tidak lagi daya dan upaya. Sampai tidak ada lagi kemampuan, Pak. Berhenti, selesai, Pak. Tapi kalau baru lari 10 km terus bilang, capek nih kayaknya. Nggak sanggup kayaknya ini udah nyerah aja ya Allah. Itu bukan fattaqullaha mastata'tum, itu ala kadarnya namanya. Yang namanya semampunya itu ya harus sampai mentok baru selesai. Harus sampai betul-betul sudah tidak lagi sanggup bertakwa baru dia berhenti. Nah, itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Jadi dalam konteks iman haqqa tuqatih penekanannya, dalam konteks amal amalia fattaqullaha mastata'tum. Sehingga Islam itu betul-betul memberikan kemudahan dan kenyamanan, Pak, karena tidak terlalu menekan, tidak terlalu mempressure, tapi juga memberikan ruang-ruang kenyamanan bagi kita semua. Kenapa? Kembali kepada kadar kemampuan yang kita punya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu beberapa penjelasan tentang takwa. Tapi persoalannya nih, Pak, kadang takwa itu terlalu normatif, Pak. Terlalu langitan gitu. Apa sih takwa?
Nah, saya ingin Pak menyampaikan takwa itu dalam konteks yang lebih real, lebih hidup, lebih bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya takwa itu tidak lagi menjadi barang mewah, barang langitan yang susah dicerna, susah dipahami. Saya ingin mulai dari obrolan antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Bagaimana mereka menjelaskan dan mengajarkan takwa kepada kita. Dialognya begini, kata Umar nih kepada Ubay, Ubay, kamu tahu nggak artinya takwa apaan? Dua-duanya sahabat Nabi, Pak. Mana ada sahabat Nabi nggak ngerti takwa lah. Tapi dialog ini penting sekali buat kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, supaya mudah mempelajari yang namanya takwa. Maka dialog ini muncul. Kata Umar, Ubay, tahu nggak takwa itu apaan? Kata Ubay bin Ka'ab, dibalik lagi pertanyaannya. Umar, kalau ente jalan di waktu malam, terus ente tahu di malam itu banyak onak duri, banyak beling, banyak paku gitulah di jalanan. Kira-kira cara jalannya gimana, Umar? Nanya takwa, malah balik nanya cara jalan gimana kalau malam-malam keluar rumah dan di perjalanan diketahui banyak onak dan duri. Umar diem. Orang tinggal jawab aja takwa apaan, selesai. Gak usah balik lagi nanya ya. Tapi itu pentingnya di situ, Pak. Akhirnya kata Umar bin Khattab, ya kalau saya tahu di jalanan banyak durinya, banyak beling, banyak paku, ya sejalan bakal hati-hati lah. Saya akan lebih hati-hati ketika berjalan. Kenapa? Karena saya tahu di situ banyak durinya. Maka kata Ubay bin Ka'ab, zatut taqwa, itulah takwa. Kira-kira bisa ditemukan nih maksudnya Ubay bin Ka'ab takwa itu apa? Kalau disederhanakan Pak, berarti menurut penjelasan Umar dan Ubay bin Ka'ab, definisi takwa dari obrolan itu apa, Pak? Ada yang nangkep? Definisi takwa dalam obrolan itu apa? Siapa? Lebih hati-hati. Anggaplah kehati-hatian. Jadi takwa itu adalah aktivitas yang penuh kehati-hatian. Simpelnya itu, Pak. Tapi kehati-hatian ini muncul kalau sudah ada kesadaran, Pak. Karena Umar akan hati-hati kalau Umar tahu di jalan itu banyak durinya. Bapak nggak tahu di kolam itu ada buaya, nggak ada buaya, nggak tahu, Pak. Nggak tahu ada buayanya. Pokoknya los aja, pokoknya nggak ada buaya lah pengetahuan kita. Ternyata di dalamnya ada buaya. Kalau kita nggak tahu, Pak, di dalam kolam itu ada buaya, kira-kira hati-hati nggak? Ya nyemplung aja. Kenapa? Oh, nggak tahu ada buayanya. Tidak tahu ada bahaya, biasanya orang lebih ceroboh. Karena dia tidak tahu ada bahaya. Tapi kalau tahu Pak di situ tuh ada buayanya, kan kita hati-hati. Mau duduk lihat dulu, mau ambil air lihat dulu. Kenapa? Karena khawatir. Khawatir pas ngambil air, para buaya gitu. Jadi kehati-hatian itu muncul ketika sudah adanya kesadaran akan masalah, akan tantangan, akan ujian, Pak. Baru muncul kemudian kehati-hatian. Dan ternyata Pak itu disampaikan oleh seorang budayawan Jawa. Ini keren sekali budayawan Jawa. Bapak boleh cek ya, namanya itu antara Ronggo Warsito atau Joyoboyo. Kalimatnya gini, Pak. Saiki zamane zaman edan, sing ora melu edan ora keduman. Sang bejo-bejone wong edan luwih bejo sing eling lan waspada. Eling artinya apa, Pak? Ingat. Waspada itu sadar dan hati-hati. Saya mungkin ngajinya ke sahabat juga. Maksudnya menemukan redaksi sahabat, jangan-jangan ya kan, saya nggak tahu, Pak. Jadi, dan kalau bahasa Jawa saya salah, mohon maaf, Pak, karena saya Jawanya Jawa Barat, Pak. Jadi agak salah-salah, mohon maaf lah ini. Awal-awal ini salah nih pelafalan Jawanya, ya mohon maaf, namanya juga Jawa Barat. Nah, hadirin khawatimah rahimakumullah. Jadi kesadaran dan kehati-hatian itulah konkretnya yang namanya takwa. Takwa itu sadar, hati-hati, udah segitu aja. Biar ini mudah Pak dicerna dan dipahami. Jadi kalau kita sudah sadar, kita sudah hati-hati, kita sedang meniti jalan takwa. Simpelnya gitu, Pak. Nah, persoalannya adalah seberapa sering kita sadar, seberapa sering kita tidak sadar. Contoh nih, Pak, contoh dulu. Kan Allah tuh nyiptain kita penuh dengan kemuliaan, Pak. Masya Allah, Pak, kemuliaan. Misal dalam fisik lah ya. Kita ada Atin, surat Atin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
taqwi, bentuk yang sempurna. Berarti ini kemuliaan, Pak. Terus di surat satu lagi, Pak, ada surat walaqad karramna bani Adam fil barri. Surat Al-Isra ayat 70. Surat Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan kami sungguh telah muliakan anak-anaknya Adam dan kami kuasakan mereka di daratan dan juga di lautan. Kan kita ini berkuasa, Pak, di darat berkuasa, di laut berkuasa. Itu manusia. Artinya ini kemuliaan luar biasa. Pertanyaan saya, Pak, manusia punya kekurangan nggak? Jawabannya, padahal sudah Allah berikan fisik yang sempurna. Sudah Allah muliakan di daratan dan di lautan. Punya kekurangan nggak? Punya. Sadari itu, Pak. Karena kalau orang tidak menyadari kalau dirinya punya kekurangan, biasanya hawanya bawaannya. Kalau orang tidak menyadari dirinya punya kekurangan, bawaannya sombong. Ada orang sombong nggak di dunia ini? Berarti beliau tidak sadar, Pak. Karena orang sadar pasti, ya kita ini punya kekurangan, Pak. Di antara kekurangan manusia nih, Pak, saya sebutkan versi Quran ya, biar gampang mengidentifikasinya kekurangannya versi Quran. Pertama, Pak, kita ini punya kekurangan di dalam surat Al-Isra ayat ke-11, kita ini selalu tergesa-gesa dalam banyak urusan. Kata Allah Azza wa Jalla, Pak, wa kanal insanu ajula, dan manusia itu sering tergesa-gesa. Jadi tergesa-gesa itu kekurangan kita, Pak. Gara-gara tergesa-gesa nih, Pak, disebabkan tergesa-gesa, kira-kira muncul apa saja, Pak, efeknya? Tergesa-gesa nih. Biasanya kalau tergesa-gesa, efeknya apa, Pak? Oh. Lupa. Waduh, kunci mobil. Waduh, istri ketinggalan. Kan tergesa-gesa, Pak. Artinya banyak hal yang akhirnya tidak selesai gara-gara tergesa-gesa. Makanya kata Nabi, al-ajallah minas syaitan. Tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Contoh sederhana nih, Pak, mohon izin ini. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Yang bikin pemicu konflik, Pak, di rumah tangga apa, Pak? Umumnya apa? Yang jadi pemicu konflik, Pak? Hah? Ekonomi. Kalau orang tergesa-gesa, Pak, ketika melihat ekonomi kok gini-gini aja, nggak ada perkembangannya, maka orang yang tergesa-gesa, dia butuh kesabaran, dia butuh kehati-hatian, supaya dia tidak terjebak dengan vonis yang sesaat, Pak, atau kesimpulan yang sementara. Kan dia bisa berpikir, rezeki itu tidak mungkin tertukar. Kalau Allah sudah tetapkan segini, ya tinggal disyukuri. Sedikit disyukuri, maka Allah tambah. Itu rumusnya. Yang sedikit aja dulu syukuri. Ini yang sedikit tidak disyukuri, yang banyak kagak dapat, Pak. Jadinya gimana itu? Ini yang sedikit kagak disyukuri, yang banyak lah kagak dapat. Terus gak ada ditambah-tambahnya, Pak. Kan kalimat Qur'annya la in syakartum la azidannakum, syukuri dulu yang ada. Ini yang belum ada ditunggu-tunggu, ya Allah saya pengen begini, begini, begitu, begitu. Saya pengen dapat ini, dapat itu. Yang ada nggak disyukurin, yang nggak ditambah, Pak. Konsepnya yang ada syukurin dulu. Maka ketergesaan hati, ketergesaan diri ketika kayaknya Allah tidak mendukung saya, kayaknya Allah tidak mendengarkan doa-doa saya, itu tergesa-gesa. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang berdoa, lam takjal, jangan suka tergesa-gesa. Ada pada dalam doa jangan tergesa-gesa. Dibaca oleh para ulama, apa maksud Nabi kalau doa jangan tergesa-gesa? Nah, ini tergesa-gesa dalam doa itu bukan doanya cepet, Pak, bukan. Tergesa-gesa dalam doa itu gini. Ada orang doa setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dia mutung, Pak. Udah 5 tahun tak doa ini, pengen umroh, kagak jadi umroh. Udahlah sekarang mah gak usah doa aja udah sekalian. Nah itu namanya tergesa. Dia memutuskan berhenti berdoa, itu tergesa-gesa, Pak, namanya. Kata Nabi nih Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau doa, doa saja. Mau dikabulnya sekarang, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, itu serah Allah. Makanya dalam Al-Hikam, Pak, nih Masya Allah ya, Al-Hikam, karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau,
Pengabulan doa itu fil waqtil ladzi yurid, pada waktu yang Allah mau. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kamu mau. Suka maksa kalau doa. Yang ngatur kan Allah, kan jadi bapak yang ngatur ini. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, Allah yang nentuin waktunya, bukan bapak. Bapak mah nentuin doanya apa, kontennya apa, tentuin dah. Urusan waktu dikabulkannya kapan terserah. Jangan ikut-ikutan, Pak. Bapak di situ aja domainnya, ranahnya. Jangan jadinya ngatur Allah. Ya Allah, pokoknya kalau nggak besok, jangan sampai lusa ya Allah. Awas aja kalau nggak besok ya Allah. Gimana pakai awas-awasan? Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi kaidah tergesa-gesa akhirnya masalah, Pak, dalam kehidupan kita. Maka biasakan hidup jauh lebih difikirkan dulu, Pak. Jadi ada kontemplasi sehingga kita bisa berpikir terlebih dahulu terkait dengan apa yang harus kita ucapkan, yang harus kita lakukan. Karena ketergesaan itu berbahaya. Contoh lain, Pak, misalkan dalam konteks menghakimi orang lah, jangan dulu tergesa-gesa. Papasan di jalan, kita udah pasang senyum paling indah, dianya kagak senyum. Terus kita ngomong dalam hati, gak suka sama aneh kayaknya nih orang ini. Kayaknya dia ngajak ribut sama aneh. Belum apa-apa, Pak. Kita ini sudah langsung menghakimi orang gitu. Mungkin dia lagi sakit gigi gitu, Pak. Atau dia kagak lihat kita, nggak fokus lihat kita, sehingga dia tidak senyum sama kita. Kan sering tuh, kita udah nyodorin tangan, dia malah ngobrol sama yang lain, Pak. Kita tungguin salaman, kagak datang-datang nih salaman ini. Kagak jadi-jadi. Kenapa? Karena orang nggak konsen, Pak. Bisa jadi begitu. Jadi jangan kemudian langsung tergesa-gesa menghakimi orang. Wah, ini benci sama kita, wah ini salah. Atau dalam konteks hukum, Pak, ini juga harus hati-hati. Di Indonesia ini, Pak, banyak ormas. Yang namanya ormas itu punya dewan fatwa masing-masing, Pak. Bicara hukum, itu bicara persoalan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka hati-hati pada dalam vonis orang. Misal, Bapak meyakini rokok itu haram, selesai, Pak. Tapi ketika ada orang yang meyakini rokok itu makruh, ya biarkan saja. Karena masing-masing punya referensi, masing-masing punya rujukan. Bapak bilang haram, Bapak yang punya pilihan itu. Orang lain belum tentu. Maka jangan sampai menghakimi begini, Pak. Pokoknya kalau tidak mengharamkan rokok, kafir, masalah itu. Atau sesat, masalah itu, Pak. Bapak ingin mengharamkan, silakan haramkan. Tapi yang lain belum tentu mengharamkan. Kenapa? Karena hukum rokok ada pendapat ulama yang cukup beragam, Pak, di dalamnya. Contoh lain nih, Pak, yang lagi rame nih, yang lagi hit ini di YouTube nih. Urusan musik. Ada ulama yang mengharamkan musik, ada, Pak. Terus kalau kita ikut-ikutan, boleh silakan ikut mengharamkan musik. Tapi yang membolehkan musik, yang menghalalkan musik juga punya referensi, punya rujukan, biarkan juga, Pak. Ini sekarang ini gara-gara musik, Pak. Semua ustadz turun gunung tuh di YouTube ngebahas musik semua. Saya pikir YouTube jadi nggak seru, ini musik lagi gitu. Pembahasan nggak ada yang lain apa? Dan yang lebih ngeri, Pak, baca komentar-komentarnya, Pak. Ya Allah. Gitu. Kadang-kadang lebih seru komentarnya, Pak, daripada videonya. Jadi langsung aja baca komentar daripada dengar video. Itu kebanyakan orang kita tuh, Pak. Video kemana, komentar kemana. Ampun, pokoknya itu. Akhirnya jadi kita benci sama orang, dengki sama orang. Ya Allah karim. Padahal, Pak, ini padahal. Dalam surah Al-Hasr ayat ke-10, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dalam hati kami, walam taj'al fi qulubina, jangan Kau jadikan di dalam hati kami ghillan, kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Itu doa kita loh, Pak. Kita gara-gara beda hukum saja udah langsung, wah, sesat, kafir. Ngeri nih, Pak, tunjukin nih, Pak, dihisab gitu, Pak. Jadi ya hati-hatilah di dalam berfatwa, hati-hati dalam memilih hukum, jangan tergesa-gesa, santai saja, Pak. Oh, kok Bapak begini ya sholatnya? Oh, iya, saya punya referensi. Oh, boleh tahu, Pak, referensinya apa? Cerita, Pak. Kan kita bisa saling memahami, Pak, satu sama lain. Ini dulu, Pak, dulu sekali, Pak. Saya itu kalau sholat, Pak, telunjuknya itu gerak-gerak dulu. Jadi kalau tasyahud nih, telunjuk saya itu gerak-gerak. Suatu hari saya sholat di Cianjur, Pak, di Masjid Umum Cianjur. Beres sholat, samping kanan saya bapak-bapak nangkur. Hurui sholat teh, curug diutek-utekeun, pakai bahasa Sunda. Canda nih ente sholat, telunjuk digerak-gerakin.
Waktu itu kok saya masih emosian orangnya. Saya jawab, "Lah Bapak ngapain liatin telunjuk saya? Bapak kan punya telunjuk sendiri, kenapa ngeliatin telunjuk saya? Iseng banget Bapak." Akhirnya berantem Pak. Adu argumen. Dulu. Sekarang itu Pak, kalau saya tasyahud, telunjuk saya nggak saya gerak-gerakin Pak sekarang. Saya diemin aja. Bukan gara-gara kasus kemarin, bukan Pak itu. Tapi karena memang ada pendapat baru yang saya dapatkan akhirnya. Bahwa di dalam hadis yang menjelaskan tentang menggerak-gerakan telunjuk, itu ada ragam pendapat para ulama. Dulu saya gerak-gerakan, sekarang saya tidak. Itu pilihan. Jadi yang tanya biasa saja. Ada teman-teman saya yang masih gerak-gerakin telunjuk, ya silakan. Mereka punya referensi. Walaupun dalam kacamata saya, referensi mereka dianggap lemah gitu lah. Sehingga saya lebih baik tidak menggerak-gerakan telunjuk. Khalas. Yang penting begitulah, santai saja Pak. Ini sudah tergesa-gesa menghakimi orang, salah lagi Pak. Aduh, kan itu jadi malu Pak. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sama kayak kasus, mohon maaf ini Pak, di Magelang itu, di Tumenggung itu ada bante yang doa di teras masjid. Nah itu kan ramai Pak, viral nih sekarang. Ini hukumnya gimana nih para bante, para biksu yang sedang melakukan tudong itu melakukan perjalanan jauh ke Borobudur Pak. Nah itu mereka kecapean, kelelahan, dan akhirnya pinjam tempat teras masjidnya, bukan masjidnya Pak, terasnya, kayak di luar gitu Pak, terasnya. Nah akhirnya mereka setelah dijamu, setelah diberikan makan, mungkin minum atau apalah begitu, terus mereka mendoakan pengurus masjid. Ya doanya nggak pakai baca Fatihah Pak. Ya namanya bante, masa doanya pakai Al-Fatihah, ya nggak mungkin Pak. Ya mereka mendoakan versi agama mereka. Yang didoakan siapa? Pengurus masjid. Kenapa didoakan? Sudah membantu mereka menghilangkan rasa lelah dan capeknya. Dengan diizinkan untuk istirahat di teras masjid. Di teras Pak, bukan di masjidnya. Kan ramai Pak menuai komentar. Saya sih simpel aja Pak, santai dulu. Karena fatwa itu harus betul-betul dipahami kasusnya. Jangan sampai garis besar secara umum yang kita pakai. Kasus per kasusnya kita akan pahami dulu Pak. Karena bisa jadi kasus per kasus itu menentukan status hukum yang sebenarnya. Tidak dipahami secara general. Ya generalnya nggak boleh lah penganut agama lain mampir ke rumah ibadah orang. Itu umumnya Pak. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, ada orang kecapean, ada orang butuh bantuan, yang ada cuman masjid misalkan gitu Pak, dan itu pun terasnya gitu. Ya gimana lagi Pak, ada hal-hal yang kemudian kita harus pahami secara faktual di lapangan. Jangan sampai kemudian dihukumi asal hukumi. Saya pribadi sih belum melakukan statement Pak, menurut saya ya harus dikaji dulu lah. Kita ngobrol dulu dengan takmirnya. Gimana sih kronologisnya, kan bisa begitu Pak. Agar kita punya data yang lengkap, kesimpulannya pun insya Allah lengkap gitu loh. Supaya tidak kemana-mana. Prinsipnya saya sepakat bahwa rumah ibadah kita harus suci, harus steril, itu saya sepakat. Tapi untuk kasus tertentu kita perlu kaji secara faktual. Jangan sampai kita menghukumi secara general. Karena kasusnya kasus yang kasuistik, bukan general. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, maka pastikan kita punya kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa. Itu kelemahan kita Pak. Yang kedua nih kelemahan kita. Kita itu punya kelemahan di dalam surat Al-Ma'arij ayat 19. Dalam surat Al-Ma'arij dijelaskan, wa kanal insanu khuliqa, innal insana khuliqa halu'a, bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ini kelemahan kita Pak. Kita ini tukang ngeluh Pak. Dikasih hujan ngeluh Pak. Hujan mulu, jemuran kagak kering-kering ini mah. Dikasih panas terus, mau keluar aja malas, ini mager, apalagi bawain motor, aduh panas. Dikasih pekerjaan capek. Saya pernah ini serius Pak, ada mbak-mbak nanya, Ustadz saya itu sudah kerja alhamdulillah, karena memang di sebuah institusi saya punya jabatan lumayan, tapi kadang saya suka mikir, ya Allah capek betul ini kerja, pergi pagi pulang sore, nyampe rumah maghrib, udah nyampe rumah udah tinggal lemesnya doang, capeknya doang. Itu kira-kira gimana Ustaz? Saya jawab gini Pak, Mbak, pekerjaan yang Mbak punya sekarang, yang Mbak sedang keluhkan sekarang, yang Mbak bilang pekerjaan ini membuat Mbak capek dan lelah, itu adalah pekerjaan yang hari ini diidam-idamkan oleh ribuan orang di Indonesia nih Pak. Nah, ini pekerjaan bikin lelah nih.
Pekerjaan itu yang bikin lelah tadi, itu diidam-idamkan Pak, dinanti-nantikan, diharapkan oleh ribuan orang di Indonesia, supaya pengen punya pekerjaan itu gitu Pak. Apakah kita jadi kurang bersyukur nantinya karena kita selalu mengeluh? Akhirnya stop. Kalau gitu saya harus bersyukur. Ya harus bersyukur. Alhamdulillah sudah punya pekerjaan walaupun capek. Ya namanya orang kerja ya masa nggak mau capek. Kalau nggak mau capek tidur Pak. Kadang habis tidur pun capek. Si bingung juga nih tidur aja capek gimana kerja kan Pak. Jadi sudahlah simpel saja. Kita menjalani hidup se-enjoy itu saja Pak. Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak super sibuk. Bapak bayangin Nabi sibuknya Pak. Beliau ini Nabi. Di waktu yang sama beliau adalah kepala keluarga. Di waktu yang sama beliau adalah kepala negara. Bahkan beliau adalah seorang pemimpin pemerintahan. Beliau juga seorang mufti agama. Urusan agama kan selesai di hadapan Nabi. Belum lagi jadi panglima perang. Belum lagi jadi di masyarakat. Bantu-bantu ini, bantu-bantu itu. Sibuk betul Pak. Jadi kalau kemudian ngadu lelah, ngadu capek, ya kita belum ada apa-apanya Pak sebetulnya kalau bicara capek. Apalagi capeknya kita justru ya demi kepentingan dan kebutuhan kita sendiri. Wah itu kan sudah menjadi biasa dong. Nabi saja punya rasa lelah untuk kepentingan umat. Masih bisa enjoy Pak. Nabi masih bisa bercanda dengan Aisyah, balap lari sama Aisyah. Atau bercanda sama istri Nabi yang lain. Jadi ya se-enjoy itulah. Maka mengeluh itu menjadi hal yang kurang bagi kita sebagai seorang muslim. Nah kembali hadirin ikhwati rahimakumullah. Karena kita sepakat Pak, kita punya keutamaan, punya kemuliaan, tapi juga kita punya kekurangan. Maka kalau kita menjadi orang yang bertakwa Pak, pastikan kekurangan itu kita kasih solusinya Pak. Kalau tergesa-gesa ya harus hati-hati. Harus lebih banyak berpertimbangan. Kalau berkeluh kesah ya banyak bersyukurnya, supaya tidak gampang mengeluh. Kalau nanti Bapak ketemu, capek, kita bayangkan Pak, nih kalau nggak ada pekerjaan ini, nganggur. Kalau nganggur, nggak punya duit. Kalau nggak punya duit, wah bahaya nih. Alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat yang saya rasa perlu dihantarkan oleh lisan kita ke dalam hati kita Pak, supaya hati kita semakin kuat, semakin istiqomah, walaupun rasa lelah datang terus setiap harinya. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu kehati-hatian. Makanya takwa itu ya hati-hati, sadar diri dulu dan juga hati-hati. Yang kedua Pak, kesadaran yang harus muncul Pak, bahwa setiap kita itu punya kesalahan, punya dosa. Atau di sini ada yang nggak punya dosa Pak? Boleh angkat tangan? Ya kali aja ada gitu. Ada Pak? Nggak ada. Semuanya Pak, termasuk yang lagi ngomong nih Pak nih, yang lagi ngomong nih, yang lagi di Bapak liatin, ini juga pelaku dosa Pak, saya pastiin itu. Cuman saya nggak mau cerita dosa saya apa Pak. Bahaya dong. Tapi yang jelas saya juga punya dosa Pak. Bapak punya dosa, saya punya dosa. Kita semua adalah orang yang punya dosa. Tolong sadari itu Pak. Supaya kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Karena sekarang ini Pak, sekarang ini nih, udah pintar dikit merasa lebih baik dibanding orang lain. Baru ngaji sebentar sudah merasa lebih baik dibanding orang lain. Baru ini, baru itu sudah merasa lebih baik daripada orang lain. Ini masalah Pak. Kita juga punya kekurangan, punya dosa, ya sudahlah itu. Jangan selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Saya ingin kasih clue Pak. Para nabi saja, ini karakter kenabian Pak, ini watak kenabian, itu mereka selalu mudah sadar kalau mereka melakukan kesalahan. Saya tanya dulu Pak, memang Nabi ada yang bikin salah Pak? Nabi ada yang bikin salah? Berani bilang Nabi bikin salah? Misalnya nanya aja, berani nggak gitu kan? Kali aja Bapak nggak berani. Nabi bikin salah ya Pak? Kok jadi malah jadi nggak berani? Nabi juga bikin salah, Pak berani? Nabi juga bikin salah. Contoh, inilah Nabi pertama, manusia pertama, namanya Nabi, punya salah nggak? Punya apa salahnya Nabi Adam? Makan buah. Nah, ini saya koreksi dulu nih Pak. Urusan buah huldi nih saya koreksi dulu nih. Karena terlalu umum Pak di masyarakat pemahaman tentang buah huldi. Cuma satu-satunya ayat Pak dalam Al-Quran, itu surat Toha ayat 120. Surat Toha, surat ke-20 ayat 100, itu satu-satunya ayat yang ngomongin buah huldi atau pohon huldi. Kalimatnya gini Pak, ini kalimatnya. Qala ya
wahai Adam, hal adulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, ala syajaratil khuldi, ke pohon khuldi. Dalam kurung Pak, khuldi itu artinya keabadian. Khuldi itu artinya keabadian. Jadi itu bukan nama pohon sebenarnya. Pohon yang kalau ente makan buahnya ente hidup abadi. Nah, gitulah kesimpulannya. Jadi bukan nama Pak, dia adalah efek kalau kamu deket pohon, kalau kamu makan buahnya kamu jadi hidupnya abadi. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan pernah berakhir. Biasanya Pak, kalau orang sudah berkuasa dia nggak mau. Biasanya Pak, ini di negeri yang lain begitu Pak. Untungnya kalau di kita kan enggak ya. Di negeri yang lain begitu Pak. Kalau sudah berkuasa nggak mau turun Pak. Ternyata kursi terlalu saya nggak tahu Pak, kursi saya kayu Pak, jadi keras ini, nggak empuk Pak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali ke ayat ini Pak, surat Toha ayat 120. Qala ya Adam, wahai Adam. Qala. Nah, qala di sini Pak, kalau Bapak baca terjemah siapa yang ngomong? Kalau baca terjemah nih, qala ya Adam, itu siapa yang ngomong? Hah? Siapa yang ngomong? Siapa? Iblis yang ngomong, Pak. Jadi iblis ngomong ke Adam, Adam, mau nggak ayat tunjukin pohon yang kalau ente makan buahnya ente hidup abadi, itulah syajaratil khuldi. Dan kekuasaan yang ente punya di ini tempat abadi Dam, gak akan berakhir Dam. Pokoknya mau kagak gitu loh. Jadi yang ngomong itu setan Pak. Nah Bapak kenapa ngikut-ngikut bilang pohon khuldi Pak itu? Karena bilang pohon khuldi berarti sama saja membenarkan omongan sama saja membenarkan omongan karena yang ngomong itu setan. Dialognya kan setan yang ngomong Pak. Maka pohon dalam banyak tafsir Pak dijelaskan, pohon itu nggak disebutkan pohon apa. Kalau Bapak baca Bible, baca Injil, itu isinya Pak, pohon yang dimaksud adalah pohon apel. Pohon yang dimaksud itu namanya pohon apel, buahnya buah apel. Itu kalau versi Injil. Jadi nggak ada yang tahu Pak pohon apa. Jangan-jangan pohon toge, kan nggak tahu juga Pak gitu. Atau pohon apa, pohon kacang, atau pohon mangga, pohon jambu, wallahu a'lam. Pokoknya pohon saja. Terus kenapa disebut khuldi? Efeknya, kalau makan buahnya hidup abadi. Dan itu omongan setan. Saya tanya Pak, Nabi Adam makan buahnya enggak? Nabi Adam makan buahnya enggak? Hawa makan buahnya enggak? Abadi enggak? Berarti yang ngomong abadi itu bohong. Dia cuma godain doang. Endingnya enggak abadi. Pak Adam juga tetap meninggal. Berarti itu tipu daya setan. Jadi godaan pertama Adam Pak, sebelum godaan yang lain adalah digoda satu tentang keabadian dan tentang kekuasaan yang tidak akan berakhir. Itu godaan buat Adam. Kenapa Pak Ustaz godaannya hidup abadi? Gini nih Pak. Kata Allah kan ya, kulu washrobu, makan dan minumlah. Haitsuma syi'ta, apapun yang kamu mau kamu minum, makan silahkan. Pokoknya bebas. Asal jangan deket-deketin pohon ini. Adam Pak, fasilitasnya mewah, dikasih makan, minum, pakaian, rumah, pokoknya hidup mewah. Nah dengan kemewahan yang Adam miliki plus dengan pasangan, biasanya Pak, keharmonisan rumah tangga, kenyamanan fasilitas, kemewahan fasilitas, orang kan berpikir tidak mau berakhir, selalu pengennya abadi. Inilah ada orang kaya Pak, kaya beneran. Kalau kita tanya, Bapak mau bangkrut nggak? Jawabannya nggak mau. Bapak mau mendadak miskin nggak? Jawabannya nggak mau. Kenapa? Kemewahan itu memang sebuah keharapan semua orang akhirnya. Semua orang pengen dong hidup nyaman, makan tinggal makan, minum tinggal minum, fasilitas mewah. Nah kata iblis, mau nggak Adam hidup ente abadi kayak gini terus? Kata Adam, mau. Mau nggak kekuasaan ente di surga ini tidak pernah berakhir? Kata Adam, mau. Deketin pohonnya. Gitu loh Pak. Padahal kata Allah jangan dekat. Akhirnya karena Adam tergoda oleh keabadian, Adam tergoda oleh kekuasaan yang tidak akan pernah berakhir, kata Adam, oke deh kalau gitu, kita deketin nih pohon. Jadilah Adam melakukan kesalahan. Pertanyaan saya Pak, Adam sadar nggak dia bikin salah? Sadar nggak? Ya Pak, habis dia bikin salah, sadar nggak dia bikin salah? Jawabannya
sadar, Pak. Makanya di Al-A'raf ayat 23, Bapak boleh cek di surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 23, Nabi Adam doa, dan doanya kita pakai juga. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Adam, ya Allah, saya sudah mendolimi diri saya sendiri. Berarti Nabi Adam sadar akan kesalahan. Kira-kira dimaafkan nggak Pak sama Allah? Dimaafkan nggak Pak? Dimaafkan. Kalau selesai Pak, ya sudah. Kalau memang sudah ngaku, selesai. Karena targetnya memang sadar akan kesalahan, selesai. Nah, itulah inti dari tobat. Sadar kalau dia punya dosa, selesai. Yang penting sadar. Kita bandingkan, Pak, bandingkan. Iblis, Pak, bikin salah nggak? Iblis bikin salah nggak? Salahnya apa? Salahnya iblis apa? Sebelum sombong dulu, Pak. Salahnya iblis dulu nih apa? Ya, sebelum sombong apa dulu nih? Gak mau sujud sama Adam. Kata Allah gini, Pak. Wa id qala lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis gak mau sujud. Waktu Allah tanya, ente kenapa kagak mau sujud waktu aneh suruh? Di surat Al-A'raf ayat 12. Bapak boleh cek Al-A'raf ayat ke-12. Jawaban iblis nih. Kata iblis, Pak, kenapa kamu gak mau sujud sama Adam? Kata iblis, anak khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam terbuat dari bagusan saya dong, ya Allah, api kemana-mana lah. Orang kan butuh api, butuh hangat. Tanah apaan sih gitu. Jadi merasa sombong. Jadi nggak mau sujud gara-gara sombong gitu loh, Pak. Dosa pertamanya tidak mau sujud. Pertanyaan saya, Pak, iblis minta maaf gak sama Allah? Kan kalau Adam kan Rabbana zalamna, berarti dia minta maaf, dia menyadari. Nah, kalau iblis kira-kira ada nggak dia doa? Iblis doa nggak, Pak? Apa harus tanya nih, harus cek, Pak. Nanti Bapak cek dalam surat Al-A'raf ayat 12 bahwa iblis pun berdoa, Pak. Ini level iblis aja doa loh, Pak. Surat ke-7 ayat ke-12. Ini doanya iblis, Pak. Kata iblis nih, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena saya sudah dikutuk, saya sudah diusir, saya sudah dihukumi sesat, kafir, sombong, ya sudahlah. Ini kalau kata orang Sunda, Pak, ini saya nggak tahu nih terjemahnya apa. Kagok borontok kapalang carambang. Ada orang Sunda nggak? Nah, itu artinya apa, Pak? Kagok borontok kapalang carambang. Sekagok aing malah paeh gitu. Lanjur basah. Udah kadung lah, lanjur basah, udah mentok ya udahlah. Ya kalau gini ya udahlah gitu. Nah, iblis doa apa? Angzirni ila yaumi yub'atsun. Tolong ya Allah, tetapkan hamba atau tetapkan hidup, tangguhkan hamba matinya sampai hari kiamat. Kira-kira doanya diijabah enggak, Pak? Diijabah. Ayat berikutnya, innaka minal kalau gitu ente termasuk yang ditangguhkan. Jadi nggak cuma iblis, Pak, yang ditangguhkan, ada beberapa yang ditangguhkan. Salah satunya iblis. Kan di antara yang ditangguhkan termasuk Nabi Isa nantinya ditangguhkan. Iblis, Pak, doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu level iblis loh, Pak. Kira-kira Bapak doa diijabah nggak? Masa harus jadi masa iblis aja doanya diijab? Cuman bedanya, Pak, Adam itu doanya penuh kesadaran, minta ampun. Kalau iblis, Pak, dia tidak sadar kalau dia salah. Maka doanya itu minta ditangguhkan kematian sampai hari kiamat. Andai, Pak, nih, andai iblis minta maaf, kira-kira gimana, Pak? Andai iblis minta maaf, kira-kira gimana? Berarti nggak ada yang goda tadi. Kalau nggak ada yang goda, kelar urusan nih, Pak. Semua orang baik, semua orang pemaaf, ya. Semua orang nggak ada yang maksiat, lempeng semua, Pak. Kenapa? Iblisnya tobat. Tapi emang settingannya iblis nggak boleh
Makanya ya segitu gitulah. Nanti kalau diterusin agak bingung. Intinya iblis itu tidak menyadari kesalahannya. Karena dia tidak menyadari kesalahannya, alih-alih dia minta maaf, yang ada malah dia bikin kesalahan berikutnya, yakni akan menggoda anak cucunya Nabi Adam dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Kenapa? Kagok lah, udah kadung, udah telanjur basah, udah kelarin dah semuanya, mati-mati, dah kafir-kafir dah gitu loh. Kan orang juga ada yang begitu, Pak. Sudah nekat kan, dia biarin aja, mati-mati deh, biarin aja, udah biarin. Nah itu mirip-mirip tuh, sama aja tuh. Mungkin punya kaderisasi itu. Jadi iblis mengkader, udah sini, orang-orang putus asa sini, kumpul ya, itu kayak gitu, Pak. Jadi iblis itu putus asa, padahal kalau iblis minta maaf mungkin ceritanya akan berbeda. Cuman kalau ceritanya berbeda ya nggak ada ngaji Nurul Hidayah nih, Pak. Om semuanya bener semua, lempeng semua, yang ngapain dinasehatin kan begitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, itu kaidah agar kita bisa menyadari, Pak. Jadi sadar itu penting, sadar akan kekurangan, sadar akan kesalahan, harus sadar. Termasuk menyadari kompetensi yang kita miliki, Pak. Bapak harus paham bahwa kita ini punya potensi yang kemudian Allah titipkan kepada kita. Potensi kita sangat mungkin berbeda dengan potensinya orang lain. Semua itu kemudian Allah titipkan dengan skillnya masing-masing. Sesuai dengan skillnya masing-masing. Mohon maaf, Pak. Saya dulu itu nggak suka ceramah, Pak. Pokoknya nggak suka lah, ceramah itu kayaknya bukan fashion saya gitu, Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, Pak, saya menghindari ceramah. Yang minta ceramah malah nambah, Pak. Padahal saya nggak mau. Maulah, males gitu ceramah-ceramah. Tapi permintaan ada, akhirnya ya sudahlah. Kalau memang Allah tetapkan fashion saya di sini, sudahlah fashion saya di sini. Bapak juga bisa jadi punya fashion yang lain yang lebih tinggi, lebih hebat. Misalkan, Ustaz saya itu fashionnya pedagang, Ustaz saya itu fashionnya karyawan, Ustaz saya itu fashionnya kepala sekolah, saya itu ke fashionnya manajer. Silakan, Pak. Masing-masing punya potensinya. Maka silakan kembangkan potensi masing-masing, rawat potensi masing-masing agar itu punya dampak urusan dunia dan sampai urusan akhirat. Nah, Bapak nanti lihat anak, wah, lihat anak punya potensi atau tidak. Maka kembangkan potensi anak. Jangan memaksakan harapan dan keinginan kita, tapi kembangkanlah potensi yang ada dalam diri anak-anak kita. Bisa jadi, Pak, anak kita punya potensi yang berbeda dengan potensi kita. Makanya seorang bapak guru tidak harus anaknya jadi bisa jadi anaknya di kepala sekolah, Pak. Yang kepala sekolah yang bapaknya jadi gurunya gitu. Bisa jadi gitu, Pak. Sangat mungkin. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi sadari satu, kekurangan yang kita punya, dua, sadari dosa dan kesalahan yang kita punya, dan yang ketiga, sadari potensi yang kita miliki. Orang yang sadar, dia lebih hati-hati di dalam menjalani kehidupannya. Kalau dia sadar dan hati-hati, dia telah menjalankan takwa dalam kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan setiap kita didaulat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sudah Isya. Mekanisme gimana? Habis Isya. Oh ya, jadi selesai. Hadirin ikhwati rahimakumullah, saya rasa yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.